Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Para bapak, para ibu, para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita melanjutkan kajian kitab Nasaihul Ibad niki, terlebih dahulu marilah kita hadiahkan Fatihah kepada baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta seluruh keluarga dan para sahabatnya. Begitu juga guru-guru kita dan orang tua kita, baik yang masih hidup ataupun yang sudah menghadap Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan para beliau mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala dan mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyyatin salihah wa ila hadratin nabiyil mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ala alihi al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لي ولوالدي آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. قالوا سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Bismillahirrahmanirrahim. Wal maqalatu tasi'atu wal ishrun. Utawi maqalah kang kaping 29. Qala iku dawuh Asy-Syibli tegese Imam Syibli. Dawune Imam Syibli, idza aratta nalikane ngarepaken sira antas tak nisa ing yen to tenang sira billahi kelawan Gusti Allah. Ayyaskuna tegese yen to anteng kalbu ka apa atine sira ma'allahi serta ni Gusti Allah. Wala yanfirru minhu lan ora belayu apa ati minhu saking Allah. Fastauhish moko ngekrosoho atau ngasarono sira min nafsika saking awake sira. Ai fakta tegese megoto sira mawaddati nafsika ing kedem pira-pira demenani atine sira atau awake sira. Makalah nomor 29 ini yaitu makalah dari Imam Asy-Syibli yang kemarin, yaitu Abu Bakar Asy-Syibli, yang artinya jika hatimu ingin merasa senang, ingin merasa tenang dan tentram bersama Allah, fastauhish, maka putuskanlah menuruti hawa nafsumu. Ini kalau secara kasarnya begini Pak. Kalau ingin senang dan tenang hati ini, maksudnya ingin tenang bersama Allah, ingin selalu mengingat Allah, maka yang paling ekstrim itu ya kita harus
Tidak ngereken. Gak ngereken awak dewi, Pak. Ini caranya. Kalau kita masih memperhatikan diri kita, memperhatikan kesenangan kita, nafsu kita, maka hati itu untuk dimasuki Allah ini sulit. Maka ketika hati kita ingin dimasuki Allah, dan Allah selalu dalam ingatan kita, maka kita harus mengenyampingkan kesenangan pribadi kita. Ini pasti. Jadi yang dimaksud ingin ketenangan, kalau kita ingin tenang, maksudnya kalau kita selalu ingin zikir dan ingat kepada Allah. Sebab ketenangan hati itu hanya terletak pada zikir kepada Allah. Sebab di dalam Al-Quran Allah berfirman, ala bizikrillahi tatma'innul qulub. Ingat-ingatlah bahwa hanya dengan berzikir kepada Allah, hanya dengan mengingat Allah, tatma'innul qulub, maka hati-hati itu akan merasa tenang. Jadi makalah nomor 29 ini menggambarkan firman Allah yang tadi. Jadi kalau hati kita ingin tenang, maksudnya ya kalau hati kita ingin selalu berzikir kepada Allah, maka kita harus menyampingkan kesenangan diri pribadi. Kita harus menyampingkan dan membuang jauh-jauh hawa nafsu dan keinginan kita sendiri. Baru hati ini akan bisa ditempati Allah. Maksudnya bisa berzikir dan mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena yang namanya hati ini Pak hanya satu, Pak. Allah di dalam Al-Quran, maka lirajulin min qalbayni fi jawfi. Tidak ada bagi seseorang itu yang mempunyai dua hati dalam dadanya, tidak ada. Tak seorang pun yang dalam dadanya mempunyai dua hati. Artinya apa? Begini, kalau hati kita ini hanya satu, maka hati kita ini harus diisi dengan satu hal. Tidak bisa mendua, Pak. Kita ingat dunia, maka kita akan lupa akhirat. Kalau kita ingat akhirat, kita akan lupa dunia. Dan itu seterusnya. Jadi kalau hati kita ingin berzikir dan selalu mengingat Allah, maka hati kita harus dijauhkan dan menghindari apa? Kesenangan diri kita sendiri. Ini caranya. Su'ila Syibliyu tentakoni sapa Imam Syibli ba'da mautihi ing dalem sausi wafate Imam Syibli an halihi saking keadaani Imam Syibli fil manam ing dalem turu. Faqala moko dawuh sapa Imam Syibli, qala Allahu dawuh sapa Allah li maring ingsun, ya Abu Bakrin, he Abu Bakar, atadri ana to ngerti sira bima ghafartu kalawan apa, sebab apa ghafartu ngepuro ingsun laka maring sira. Syibli, apakah kamu faham sebab apa saya mengampuni dosa-dosa kamu? Ini pertanyaan Allah kepada Imam Syibli. Ini apa? Imam Syibli ini ketika sudah wafat, ini datang kepada seseorang dalam mimpi. Nah, dalam mimpi seseorang itu, Imam Syibli itu ditanyakan oleh Allah, Syibli, tahukah engkau atadri bima ghafartu laka? Apakah kamu tahu sebab apa saya mengampuni kamu? Qultu, Imam Syibli pada waktu itu berkata, bisolihil amal, bisolih amali, kelawan bagusi amal-amal ingsun. Ya mungkin ya Allah, jenengan memberi ampun kepada saya karena saya banyak beramal soleh. Bisolihi amali, karena saya sering beramal soleh, berbuat baik. Qala la,
Tapi Allah menjawab, bukan karena itu. Saya mengampuni kamu bukan karena kamu suka berbuat baik, tidak. Kemudian Imam Syibli meneruskan jawabannya, qultu bi ikhlasi ubudati, kalawan ikhlasi ibadah ingsun. Mungkin ya Allah panjenengan memberi ampunan kepada aku karena ibadahku yang ikhlas, karena ibadah dan pengabdianku yang murni ikhlas karenamu. Qala, lagi-lagi Allah menjawab, lah, bukan itu, bukan karena itu. Akhirnya Imam Syibli mencoba menjawab lagi, meraba-raba, qultu bi haji, mungkin dengan hajiku ya Allah, dengan ibadah hajiku panjenengan mengampuniku. Bukan. Bisaumi, mungkin dengan puasaku ya Allah. Bukan. Wa sholati, barangkali dengan sholatku ya Allah. Lah, bukan. Qala, akhirnya Imam Syibli bingung, loh, dari apa ini? Haji bukan, sholat bukan, puasa bukan, amal soleh bukan, sodakoh bukan, pokoknya bukan semua. Ampunan Allah yang didapat Imam Syibli itu bukan karena ibadah, bukan karena pengabdian beliau kepada Allah, bukan karena dia talibul ilmi, sebagai pencari ilmu. Lalu dia mencoba menjawab lagi, qultu bihijrati lis-shalihin ya Allah, barangkali karena aku suka berkumpul dengan orang-orang baik ya Allah. Lah, qala la, bukan karena itu. Akhirnya Imam Syibli putus asa. Qala, fabima ya Allah, ilahi duh pengiran ingsun, fabima, moko kalawan opo ghafarta li, panjenengan memberi ampunan kepadaku. Faqala, moko Allah jawab, atadkuru, anoto eling siro, hina kunta nalikani ono siro, tamshi iku melaku, fi darbin ing dalem, fi darbi Baghdad ing dalem, darbiniku jalan kecil Pak, nopo kalau di Surabaya gang mungkin Pak, gang kecil yang ada di Baghdad. Beliau kan Baghdad nggih. Kemarin sudah diterangkan bahwa Imam Syibli niki kelahiran dan pertumbuhannya di kota Baghdad, bahkan pusaranya juga di kota Baghdad. Lah ketika Imam Syibli itu berjalan di lorong-lorong kota Baghdad, fawajadta, moko nemu sira, hirratan ing kucing, saghiratan kang cilik, qad adha'afaha, kang temen-temen ngapesaken ha ing hirrah, ing kucing, albardu opo rasa adem. Wahia hale utawe hirrah kucing, tanzawi iku nopo Pak? Kalau keriput niku nopo Pak? Bahasa Jawa ini nopo Pak? Keriput. Orang kalau kedinginan ini kan kulit biasanya mengkerut Pak. Mengkerut nggih. Nggih, pokoknya niku. Biasanya kalau orang kedinginan ini kan kulit ini keriput, mengkerut. Lah kucing itu saking dinginnya, waktu itu Imam Syibli itu ditanyakan oleh Allah, Syibli, apakah kamu tidak ingat waktu kamu lewat di gang atau lorong kecil di kota Baghdad, ketika itu kamu menemukan kucing kecil, anak kucing lah, yang kedinginan, mungkin karena kehujanan Pak, yang kedinginan terkena hujan, akhirnya fa'akhadtaha, moko ngalap siro ha ing kucing, rahmatan krono welas kasihan laha maring kucing. Kemudian kucing itu kamu ambil karena kamu merasa kasihan dengan kucing ini. Wa adkhaltaha
lan nglebokaken sira ha ing kucing fi farwin niku anu napa jaket kulit atau jaket yang berbulu niku farwin. Kemudian kucing yang kedinginan ini oleh Imam Syibli diambil kemudian dimasukkan ke dalam jaketnya, jaket bulunya itu, karena beliau kasihan kepada kucing. Wiqayatan laha, karena kamu ingin menjaga keselamatan kucing ini. Fakultu, maka Imam Syibli pada waktu itu menjawab kepada Allah, na'am ya Allah, iya saya ingat ya Allah. Kemudian faqala ta'ala, Allah Ta'ala berkata lagi, birahmatika litilkal hirrah, karena rasa kasihanmu kepada kucing itu, rahimtuka, maka saya merahmati kamu. Jadi Imam Syibli ini dimasukkan ke dalam surga, diampuni semua dosa-dosanya. Ini dikarenakan dia pernah menyelamatkan seekor kucing yang hampir mati karena kedinginan. Kucing yang hampir mati karena kedinginan diambil kemudian dimasukkan ke dalam jaket beliau sehingga selamatlah kucing itu. Maka dengan rasa kasihan itu, maka Allah akan mengasihani kita. Paham ya Pak? Jadi rasa kasihan kepada makhluk Allah ini sangat penting. Karena dengan rasa kasihan kita, welas asih, jari wong Jawa welas asih. Dengan welas asih, maka Allah akan welas asih juga. Kalau hati kita mempunyai rasa kasih sayang terhadap makhluk-makhluk Allah, bukan hanya manusia apalagi manusia, makhluk-makhluk Allah termasuk kucing, mungkin semut. Kalau Anda kebetulan lewat kemudian ada semut, ya jangan diinjak Pak, jangan diinjak, kasihan. Semut pun ingin hidup. Mungkin jenengan pernah baca Al-Quran ketika Nabi Sulaiman dengan rombongan tentaranya itu melewati jalan besar, kemudian ada segerombol semut. Kemudian Nabi Sulaiman itu berhenti. Bala tentaranya dihentikan karena ada semut yang sedang menyeberangi jalan itu. Ini karena rasa belas kasih sayangnya Nabi Sulaiman kepada makhluk-makhluk Allah. Ya, Pak. Jadi begini Pak, dari cerita ini apa yang dapat kita ambil? Dari cerita ini yang dapat kita ambil adalah bahwa kita tidak boleh meremehkan amal baik sekecil apapun adanya. Karena mungkin dengan amal baik yang kecil ini Allah meridhoi kita. Ini yang pertama. Yang kedua, kita jangan pernah meremehkan maksiat atau perbuatan dosa sekecil apapun perbuatan dosa itu. Kenapa? Karena dikhawatirkan dengan dosa yang kecil ini Allah memurkai kita. Faham gimana? Jadi kita jangan pernah meremehkan perbuatan maksiat walaupun kecil. Jangan pula meremehkan amal baik walaupun kecil. Karena siapa tahu dengan amal baik yang kecil ini Allah meridhai dan merahmati kita. Soalnya yang paling kita harapkan ini adalah rahmat dari Allah, Pak. Bukan amal kita. Amal kita tidak bisa diandalkan.
Salat kita mau diandalkan. Salatnya seperti apa? Orang salatnya yang ingat kepada Allah hanya takbir tok, takbir Allahu Akbar, setelah itu hatinya ngelantur, ngalur ngidul. Baru ingat ketika sudah mau salam, sudah salam. Salat semacam ini mau diandalkan di hadapan Allah, tidak bisa. Puasa kita mungkin hanya mendatangkan ini, tidak bisa menjaga mata, telinga. Soalnya puasa yang diridhoi Allah itu puasa yang disertai pemeliharaan mata, telinga, dan mulut. Mata jangan melihat sesuatu yang haram. Bisa enggak, Pak? Bisa enggak? Menjauhi, tidak melihat orang perempuan bisa enggak, Pak? Enggak mungkin. Apalagi di Surabaya, di Madura pun enggak mungkin. Bangun tidur keluar rumah ini sudah maksiat. Pasti ketemu orang perempuan, yang namanya orang lain itu pasti ketemu itu. Dan itu merupakan pantangan itu bagi orang yang berpuasa sebetulnya. Puasa semacam ini yang mau diandalkan di hadapan Allah tidak bisa. Nah, oleh karena itu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda dalam satu hadisnya, la yudkhilanna ahadakum. Gimana ya? Pokoknya begini, kurang lebih artinya begini. Amal-amal kalian tidak akan bisa memasukkan surga. Amal-amal kalian tidak akan bisa memasukkan surga, tidak akan bisa memasukkan kalian ke dalam surga. Wala ana, dan juga amalku tidak bisa memasukkan aku ke dalam surga. Ini kata Rasulullah. Apalagi kita, Rasulullah pun amalnya tidak bisa diandalkan. Walakin birahmatillah. Tetapi yang dapat memasukkan kita termasuk Nabi Muhammad adalah rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Faham nggih, Mbak? Rahmat dan ampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan sholat kita, bukan puasa kita, bukan haji kita, bukan ibadah-ibadah kita, tapi rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga Pak, para nabi ini yang menjadi harapan utama, tumpuan dari para beliau ini adalah mengharap ridha dan rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak yang lain. Hanya mengharapkan rahmat dan ampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak mengharapkan dan mendambakan yang lain. Beliau tidak mengharapkan surga, tidak. Yang beliau harapkan, para nabi itu hanya mengharapkan rahmat Allah. Coba jenengan ingat, ketika Nabiullah Adam bersama Ibu Hawa diturunkan ke atas bumi, ke dalam apa ke atas kalau diturunkan, Pak? Ke bawah mungkin ya. Diturunkan ke bumi lah. Dari sorga, dulu kan beliau berdua di dalam sorga, Pak. Nabiullah Adam dengan Ibu Hawa itu di dalam sorga. Karena satu kesalahan yang sebetulnya itu bukan dosa, akhirnya beliau berdua dikeluarkan dari sorga dan diturunkan ke bumi. Lah, ketika beliau berdua ingin mendapatkan ampunan Allah, beliau selalu bermunajat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan munajatnya yang terkenal dan diabadikan oleh Allah di dalam Al-Quranul Karim. Beliau berdua bermunajat, qala rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Nggih, Pak, enten, Pak. Nggih. Qala matur sapa Adam lan Hawa, Rabbana du pangeran ingsun, zalamna wis nganiaya
kulo berdua, Nabi Adam dengan Ibu Hawa. Anfusana ing awak kulo. Saya sudah berbuat aniaya ya Allah. Saya sudah menganiaya diri kita sendiri ya Allah. Ini munajat Nabiullah Adam dengan Ibu Hawa. Wa illam taufir lana, wa illam taufir lana, lan lamun ora nyepuro panjenengan ya Allah, lana maring kita. Kalau Tuhan tidak memberi ampun kepada kami berdua. Wa illam taufir, gimana Pak? Wa illam taufir lana wa tarhamna nggih. Wa illam taufir lana, lan lamun ora nyepuro panjenengan Tuhan, lana maring kita, kalau Tuhan tidak mengampuni dosa kami berdua. Wa tarhamna, dan kalau Tuhan tidak merahmati kami, tidak mengasihi sayangi kami berdua, lanakunanna minal khasirin, lanakunanna yakti bakal ono temen sopo kita. Maksudnya Nabi Adam dengan Ibu Hawa, minal khasirin, iku setengah saking wong kang rugi. Ini munajatnya Nabiullah Adam dengan Ibu Hawa. Kalau kita bahasa Indonesia kan kira-kira kurang lebih begini. Ya Allah, kami berdua sudah berbuat aniaya terhadap diri kita berdua. Wa illam taufir lana wa tarhamna, dan apabila Tuhan tidak memberi ampunan kepada kami berdua, wa tarhamna, dan kalau Tuhan tidak memberi rahmat kepada kami berdua, lanakunanna minal khasirin, niscaya kami berdua menjadi orang yang rugi dunia akhirat. Ini Pak, ini adalah munajat Nabiullah Adam. Dan nabi-nabi yang lain sama seperti itu Pak. Yang diinginkan beliau, yang didambakan para nabi, para beliau itu adalah rahmat dan ampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi Nuh juga begitu, di dalam Al-Quran ada munajatnya Nabi Nuh. Nabiullah Muhammad, Nabi kita Nabi Muhammad, diabadikan dalam doanya, Allahumma maghfiratuka awsa'u min dunubina. Ya Allah, ampunanmu lebih luas min dunubina, dibandingkan dengan dosa-dosa yang aku lakukan. Allahumma maghfiratuka awsa'u min dunubina wa rahmatuka arja indana min a'malina. Sedangkan rahmat dan kasih sayangmu arja, lebih aku harapkan, min a'malina, dibandingkan amal dan ibadahku. Jadi Nabi Muhammad tidak pernah mengandalkan amal ibadahnya, enggak. Yang lebih beliau harapkan adalah rahmatnya Allah dan ampunan Allah. Mudah-mudahan kita semua, orang tua kita semua, baik yang hidup ataupun yang sudah menghadap Allah, guru-guru kita, keluarga-keluarga kita, semuanya mendapatkan rahmat dan ampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena rahmat dan ampunan Allah inilah yang mempunyai nilai yang sangat mahal, yang melebihi dari segala-galanya. Sehingga Imam Asyibli di sini masuk ke dalam sorga mendapatkan ampunan Allah dikarenakan dia menolong seekor kucing yang hampir mati karena kedinginan. Sehingga dengan beliau menolong kucing ini, Allah memberikan rahmatnya kepada Imam Asyibli, sehingga beliau dimasukkan ke dalam sorga bukan karena hajinya, bukan karena sholatnya, bukan karena puasanya, bukan karena menuntut ilmunya, bukan karena pengabdiannya, bukan karena ibadahnya, dan bukan karena amal-amal ibadah yang lain. Tapi Imam Syibli masuk surga murni karena dia mempunyai rasa kasih sayang, sehingga Allah memberinya rahmat dan kasih sayangnya kepada beliau, sehingga beliau menjadi orang yang selamat dan masuk ke surga. Mudah-mudahan kita semua bisa seperti beliau. Amin, Allahumma amin. Ini tinggal satu makalah, saya teruskan ki Mbak. Cuman tinggal sedikit niki. Wal maqalatu salasuna utawi makalah kang nomor 30.
Qala iku dawu Asy-Syibliyu sapa Imam Syibli. Lau zuktum lamun nyicipi sira kabeh halawatal wuslah ing manise sambung maring Gusti Allah. Ail kurbi tegese parek ma Allah taala sertane Gusti Allah. La araftum moko yaktini ngerti sira kabeh muraratal qati'ah ing paite pedhot pegot saking Gusti Allah. Ail budi tegese adab anhu saking Gusti Allah taala. Ini adalah makalah nomor 3 dari Imam Asy-Syibli. Ini makalah biasanya ini bersifat romantis ini. Biasanya digunakan cowok-cowok ini. Kalau di pondok pesantren ini cowok-cowok kalau sudatan sama cewek biasanya seperti ini. Padahal ini bukan itu yang dimaksudkan. Ini kan artinya begini, Pak. Jika engkau merasakan nikmatnya pertemuan, niscaya engkau akan mengerti pahitnya sebuah perpisahan. Ini kan romantis, Pak. Ini kalimatnya ini kalimat yang romantis. Kalau engkau merasakan manisnya pertemuan, maka engkau akan mengerti pahitnya sebuah perpisahan. Cuman sama anak-anak pondok itu dikira ini pertemuan dengan cewek. Padahal yang dimaksud Imam Syibli ini adalah pertemuan dengan Allah. Kalau kita merasa sudah tahu dan merasakan enaknya, terentemnya berhubungan dengan Allah, dekat dengan Allah, berzikir kepada Allah, maka ketika kita tidak ingat Allah, maka hati kita ini akan merasa sangat menderita sekali. Ini, Pak, ini yang dimaksud Imam Syibli. Jadi Imam Syibli ini kalau hatinya tidak berzikir kepada Allah, kalau hatinya lupa dengan Allah, maka dia merasa sangat menderita. Kenapa? Karena dia tahu nikmatnya ingat dan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Beda dengan kita. Orang kalau kita zikirnya tidak sampai merasakan seperti itu, Pak, ya tidak pernah. Perasaan itu tidak pernah kita rasakan. Kalau orang-orang tasawuf itu kalau zikir kepada Allah ini sampai hilang akal, Pak. Kalau orang-orang tasawuf zikir kepada Allah sampai hilang akal, sampai tidak sadar, Pak. Sehingga banyak orang-orang yang tasawuf, orang-orang yang tasawuf yang sedang berzikir kepada Allah, beliau kadang-kadang pingsan, tidak ingat, hilang ingatan. Banyak itu. Itu namanya fana fillah. Tidak sadar karena dia sudah menyatu dengan Allah. Pikirannya sudah selalu mengingat Allah. Ini kalau ada orang yang bisa berzikir, sudah merasakan seperti itu, maka ketika hatinya tidak ingat dan tidak berzikir kepada Allah, maka dia akan merasakan suatu penderitaan yang sangat luar biasa. Mudah-mudahan kita semua dijadikan hamba-hamba Allah yang sanggup berzikir, yang sanggup mengingat Allah. Karena hanya dengan mengingat Allah Subhanahu wa taala, hati-hati kita akan menemukan ketenangan. Hati kita akan menemukan ketenangan dan kesenangan, sehingga hati kita akan tenang dan tentram. Dan hal itu mudah-mudahan
bisa menjadi motivasi untuk kita dan penyemangat untuk kita, sehingga kita menjadi hamba-hamba Allah yang sa'idun fid dunya wa sa'idun fil akhirah. Amin amin Allahumma amin. Wa kana lan ono min du'aihi, saking nopo niki du'ae Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allahumma rzuqni laddatan nazari. Allahumma ya Allah urzuqni, muga-muga panjenengan paring ni ing kula laddatan nazri ing penake ningali ila wajhikal karim maring zati panjenengan kang mulya. Wasyauqa lan bronto niko nopo rindu ya rindu bronto asyauq niku rindu. Wasyauqa lan bronto ila liqa'i kamaring ketemu panjenengan. Ini adalah doa Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Nabi Muhammad itu memang memohon kepada Allah agar diberi kesempatan untuk bisa melihat wajah Allah, untuk melihat zat Allah, walaupun dalam surga. Karena kenapa? Karena hanya orang-orang yang masuk surga yang mempunyai kesempatan untuk melihat wajah Allah. Orang yang tidak masuk surga tidak mempunyai kesempatan untuk melihat wajah Allah. Sehingga di dalam Al-Quran Allah berfirman, wujuhu yaumaidin nadhirah. Pada hari itu di alam akhirat, wujuhun terdapat beberapa wajah. Yaumaidin ing dalam nalika iki, maksudnya di dalam akhirat. Nadhirah kang mencorong. Ada wajah-wajah nanti di dalam akhirat yang mengeluarkan sinar yang sangat luar biasa. Ila rabbiha nadhirah, maring pengirani wujuh. Nadhiratun iku ningali. Kenapa wajah itu mengeluarkan sinar yang luar biasa? Karena wajah-wajah itu sudah melihat zat dan wajahnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan kita semua diberi kesempatan oleh Allah untuk melihat wajah Allah, untuk melihat zat Allah, walaupun di dalam surga nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Mungkin ini yang dapat saya sampaikan dari kajian kitab Nasaihul Ibad ini. Mudah-mudahan keterangan yang singkat ini menjadi tambahan ilmu yang bermanfaat. Mudah-mudahan apa yang benar dari apa yang saya sampaikan ini diterima dan dijadikan ilmu yang bermanfaat, dan mudah-mudahan kesalahan-kesalahan dari penyampaian yang saya sampaikan ini berangkat dari kebodohan dan keterbatasan kami pribadi, mudah-mudahan diberi ampunan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Wal 'afwa minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.